Selamat pagi Bapak Ibu, rekan-rekan semua yang dikasihi Tuhan. Shalom. Haleluya. Pagi hari ini kembali kita hadir di dalam doa pagi. Pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama menghampiri Tuhan, mengucap syukur buat hari yang Dia berikan buat hidup kita. Mari kita mau datang bersama-sama di hadapan hadirat-Nya. Bapa, pada pagi hari ini kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Sungguh Bapa, kalau pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana ada, itu oleh karena rahmat, kasih setia dan kemurahan-Mu yang berlaku atas kami. Kami boleh memasuki hari yang baru bersama dengan-Mu. Terima kasih Bapa, Kau melayakkan tubuh, jiwa dan roh kami. Keberadaan kami ada di dalam hadirat-Mu. Dan biarlah sebentar kami mau meninggikan, memuliakan nama-Mu. Engkau hadir di tengah-tengah pujian penyembahan kami. Bahkan kebenaran firman yang akan disampaikan menjadi perenungan bagi kami, kekuatan bagi kami semua, memberkati kami yang mengikuti doa pagi ini secara online. Terima kasih Bapa. Terus Engkau bekerja beracara Roh Kudus dari awal hingga pada akhirnya doa pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Kasih kuasa Tuhan senantiasa baru buat hidup kita, menyertai hidup kita kapanpun dimanapun. Mari mengucap syukur buat kasih setia Tuhan. Haleluya. Kasih-Mu ya Tuhan besar tiada ternilai. Kasih-Mu ya Tuhan besar tiada ternilai, besar tiada ternilai. Anugerah-Mu, amin. Anugerah-Mu pulihkanku lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Sama-sama naikkan pujian ini. Kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu, amin. Ya Tuhan, katakan besar tiada ternilai, besar tiada ternilai. Anugerah-Mu, anugerah-Mu pulihkanku lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Sama-sama katakan, ku nyanyikan, ku nyanyikan kebesaran-Mu. Kau bekerja dalam segala hal, Kau bekerja dalam segala hal. Kau Allah yang tinggal di dalam hidupku, biar hidupku selalu menyembah. Ku nyanyikan kebesaran-Mu, ku nyanyikan kebesaran-Mu. Kau bekerja dalam segala hal Tuhan, amin. Bekerja dalam segala hal. Kau Allah yang tinggal di dalam hidupku, amin. Biar hidupku selalu menyembah-Mu. Biar pujian ini menjadi pengakuan iman kita bersama. Kasih-Mu ya Tuhan, amin. Kasih-Mu ya Tuhan besar tiada ternilai. Anugerah-Mu, anugerah-Mu pulihkanku lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Sekali lagi katakan, kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan besar tiada ternilai, besar tiada ternilai. Katakan, anugerah-Mu, anugerah-Mu pulihkanku lebih dari segalanya, lebih dari segalanya.
dalam segala hal. Kau Allah yang tinggal di dalam hidupku, biar hidupku selalu menyembah. Kami menyanyikan kebesaran-Mu Tuhan, ku nyanyikan kebesaran-Mu. Kau bekerja dalam segala hal. Kau Allah yang tinggal di dalam hidupku, biar hidupku selalu. Dengan sungguh hati katakan, ku nyanyikan kebesaran-Mu Tuhan, amin. Ku nyanyikan kebesaran-Mu. Kau bekerja dalam segala hal, amin. Yes. Kau Allah yang tinggal di dalam hidupku, biar hidupku selalu. Sama-sama yuk katakan, ku nyanyikan kebesaran-Mu. Kau Allah yang turut bekerja dalam segala hal, amin. Bekerja dalam segala hal. Kau Allah yang tinggal di dalam hidupku, biar hidupku selalu menyembah. Biar hidupku selalu menyembah-Mu, biar hidupku selalu mengatakan bersama, biar hidupku selalu menyembah-Mu, biar hidupku selalu menyembah-Mu. Mari bersyukur. Haleluya. Mari bawa pujian kita, ucapan syukur kita pagi hari ini di hadapan hadirat-Nya. Naikkan syukur bagi Tuhan, sebab Dia baik teramat baik. Haleluya. Allah yang turut bekerja dalam segala hal untuk kebaikan kita semua. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami nyanyikan kebesaran-Mu. Ajaib Kau Tuhan, sumber pertolongan kami, kekuatan hidup kami. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, gunung batu kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara semua, mari kita gunakan waktu pagi hari ini secara pribadi. Saya memberikan ruang untuk kita datang secara pribadi di hadapan Tuhan. Mungkin ada doa-doa pribadi yang ingin dinaikkan pagi hari ini. Mari kita bawa bersama-sama. Kami mendukung dari tempat ini. Mungkin ada pergumulan pribadi yang ingin didoakan. Mari kita bawa, kita serahkan segala sesuatunya ke dalam campur tangan Tuhan. Biar tangan Tuhan saja yang bertindak, kuasa Tuhan saja yang bekerja. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa, Engkau mendengar setiap seruan doa umat-Mu dimanapun berada. Amin. Yes. Amin. Yes, terima kasih Tuhan. Engkau mendengar seruan umat-Mu Tuhan yang sedang berletih lesu. Amin. Amin. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan menjamah yang dalam pergumulan masalah hidup. Tuhan memberikan kekuatan, pertolongan, jalan keluar yang terbaik. Amin, amin, amin. Yes, amin, amin, amin. Bahkan yang dalam keadaan sakit, di dalam nama Yesus ada pemulihan, kesembuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan-Mu. Sebab Engkaulah kekuatan hidup kami, Engkaulah pertolongan kami, Engkaulah segalanya bagi kami umat-Mu Tuhan. Terima kasih. Mari kita naikkan pujian ini. Engkaulah kekuatanku. Amin. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, amin. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya. Sama-sama katakan, Yesus domba Allah. Yesus domba Allah, mulia nama-Mu. Yesus domba Allah, mulia nama. Yesus domba Allah. Kami mengangkat hati dan tangan kami di hadapan-Mu Tuhan. Engkau kekuatan hidup kami. Mulia nama-Mu. Yesus domba Allah, mulia nama-Mu. Katakan, Kau hapus segala dosaku, Kau hapus segala dosaku, segala celah dan maluku. Engkaulah segalanya. Katakan, saat jatuh Kau angkatku, amin. Saat jatuh Kau angkatku, saat haus Kau penuhiku. Engkaulah segalanya. Yesus domba Allah, Yesus domba Allah, mulia nama-Mu. Yesus domba Allah,
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom untuk kita semua. Saudara, betapa kita sangat beruntung, sangat diberkati, dan sangat yang lain lagi. Kenapa? Karena kita memiliki Tuhan yang benar. Jadi kalau kita benar-benar taat dan cinta Tuhan, kita pasti selamat, saudara. Kepastian selamat itu ada. Sebelum itu mari kita tundukkan kepala. Mari, saudara. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Biarlah pagi ini kami mau mendengarkan pesan Tuhan yang sangat penting. Kepastian tentang keselamatan. Terima kasih Tuhan, Kau pakai mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, bicara soal dosa. Dosa itu sangat mengikat, saudara. Dosa itu sangat mengikat. Pertama kali mungkin menjanjikan kebebasan, kenikmatan, pembenaran diri, kebebasan palsu, semua ditawarkan yang enak-enak. Dunia bahkan berkata, ikuti saja kata hatimu. Yang penting kan bahagia, itu kan hakmu, gitu ya. Tetapi firman Tuhan berkata sesuatu yang jauh lebih serius. Yohanes pasal 8 ayat 34. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, budaknya dosa. Ikatan dosa. Dosa itu mengikat seseorang. Sepertinya mau membebaskan tetapi malah mengikat. Nah, itu. Dosa itu memang benar-benar mengikat. Dosa tidak membuat kita bebas, tapi menjadikan kita budak yang tidak bebas lagi. Ya. Jadi dosa itu bukan hanya sekedar kesalahan, tapi berupa penyimpangan yang serius. Bukan hanya salah sedikit, tapi penyimpangan yang sangat serius. Karena kemuliaan Allah hilang dalam hidup manusia berdosa. Harusnya manusia berdosa itu bertobat dan bisa menjadi anak Allah. Tapi kalau hidupnya tetap di dalam dosa, maka semua tidak ada yang bisa nolong lagi. Kalau manusia tidak mau bertobat, ya, makanya dosa bukan hanya perbuatan salah sesaat, bukan hanya pelanggaran moral biasa, tetapi ada ikatan yang mengikat seseorang dalam dosa itu, ya, yang memperbudak. Nah, setiap kita harus menyelidiki apa saja yang selama ini kita anggap benar. Apakah itu benar? Jangan-jangan kurang tepat. Ya, begitu. Nah, kalau kita menyerahkan diri kepada Tuhan, jadi kita ada dalam kekuasaan Tuhan, dan Tuhan tidak memperbudak kita. Beda dengan dosa. Roma pasal 6 ayat 16. Apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu. Nah, banyak orang menghamba kepada dunia, maka dia jadi hambanya dunia. Orang berbuat jahat, misalnya, maka ia budak daripada kejahatannya itu, daripada dosa. Makanya dosa itu mengikat manusia itu jelas. Di Yakobus pasal 1 ayat 14 dan 15, saudara. Coba saya bacakan ya. Yakobus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke 14 dan 15. Saya bacakan ya, saudara ya. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Mengikat, saudara. Keinginan seseorang yang dipimpin oleh daging, artinya dalam dosa, itu sangat mengikat.
ia menarik perhatian, memikat. Akhirnya ia mengikat manusianya. Ya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jadi itulah keseriusan dosa itu, menyebabkan maut. Makanya setiap kita harus membereskan dosa kita. Artinya bertobat, minta pengampunan dari Tuhan. Dan tentu saja berubah menjadi murid Kristus, melakukan kehendak Tuhan Yesus. Seperti apa yang Tuhan kehendaki, kan begitu. Ya. Dosa itu yang pertama apa? Dimulai dari keinginan. Keinginan yang tidak benar itu membawa kita kepada keberdosaan. Keinginan, saudara. Ya. Jadi makanya kita tidak boleh punya banyak keinginan. Keinginan itu yang penting-penting, yang benar-benar diperlukan saja, saudara. Jangan sampai punya keinginan yang tidak-tidak. Ya. Nah, dosa ini melahirkan atau membentuk suatu kebiasaan. Artinya membentuk karakter. Kalau manusia hidup di dalam dosa, lama-lama karakternya makin rusak, ia makin jahat. Dan dosanya makin besar. Begitu, saudara. Jadi, dosa itu membentuk kebiasaan. Sedangkan kita tahu kebiasaan tidak mudah untuk diganti atau diubah. Ya. Jadi kalau orang berkata, saya bisa berhenti kapan saja kalau lagi terikat oleh dosa tertentu, itu bohong, saudara. Karena melepaskan jeratan dosa itu diperlukan komitmen sungguh-sungguh di dalam pertolongan Roh Kudus. Kalau orang tidak percaya, tidak bakalan bisa. Nah, yang ketiga, dosa itu menggelapkan pengertian supaya semua orang menjadi gelap. Ya, sehingga mereka merasa dirinya benar meskipun dalam dosa. Jadi dosa bukan hanya mengikat tubuh fisik, tetapi mengikat pikiran dan hati nurani. Makanya menjadi kebiasaan baru, terus-menerus. Ya, sambung menyambung. Nah, bentuk-bentuk daripada ikatan dosa itu, contohnya ya, saudara ya, ikatan dosa seksual, keserakahan, kepahitan dan pengampunan yang tidak mau diberikan, kebohongan, kesombongan rohani, kecanduan. Nah, bicara soal kecanduan ini, ada yang namanya kecanduan emosi. Biasa emosi, nanti kecanduan. Ya. Kecanduan zat, obat-obatan misalnya. Kecanduan pornografi, kecanduan kekuasaan. Oh, ada orang gila kekuasaan, saudara. Ya, begitu. Nah, orang-orang yang seperti ini, yang hidup dalam dosa ini, berlaku 2 Petrus 2 ayat 19. Mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan, sebab siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu. Jadi kalau kita dikalahkan oleh dosa hidupnya, maka kita hamba dosa. Ya. Jadi itu, saudara. Nah, seriusnya adalah karena semua ini mengarah, keberdosaan itu mengarah kepada maut. Makanya cepatlah keluar dari zona keberdosaan itu. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk renungan pagi ini. Kami semua sangat diberkati. Kiranya Tuhan pakai GMM secara luar biasa untuk memberkati dunia yang gelap ini. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.